وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, sehingga di malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk melanjutkan pembahasan kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Dan ini adalah pertemuan perdana setelah kita libur di bulan Ramadan. Dan dalam pembahasan yang telah disebutkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, pembahasan terkait dengan penyelisihan beberapa sekte dan pemikiran yang menyelisihi akidah Ahlussunnati wal Jamaah disebutkan di antara sekte atau pemikiran yang menyimpang dalam pembahasan takdir, di antaranya Al-Khawarij, Al-Qadariyah, Al-Mu'tazilah. Sekarang penulis rahimahullah ta'ala akan melanjutkan pembahasannya. Penulis hafizahullah ta'ala, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh hafizahullah ta'ala wa 'ala al-aks al-khawarij wa innahum yaqulun murtakibul kabirati allati duna asy-syirk kafir laysa indahu iman wa yaslibunahu al-iman bil kulliyah wa yaj'alunahu kafiran wa mukhalladan bin nar wal iyad billah wa haula yaslibunahu al-iman nihayah wal murji'ah yu'tunahu al-iman kamilan. Hadza tanaqudun bainahum. Baik, kata penulis hafizahullah ta'ala, وعلى العكس الخوارج فإنهم يقولون مرتكب الكبيرة التي دون الشرك كافر ليس عندهم إيمان. Kebalikannya, itu kebalikan daripada Al-Mu'tazilah. Mereka mengatakan bahwa pelaku dosa besar, selama dosa besarnya bukan kesyirikan, maka mereka ini adalah orang yang kafir menurut orang-orang Khawarij. Iya, ini adalah pendapat yang betul-betul menyelisihi keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab di antara pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka tidak pernah mengkafirkan pelaku dosa besar selama dosa besarnya belum sampai pada derajat kesyirikan atau kekufuran. Iya, jadi itu adalah sebuah pemahaman yang terwarisi, disebutkan dalam kitab-kitab akidah dari pemahaman para sahabat hingga hari ini. Mereka senantiasa mengatakan bahwa seorang muslim apabila dia terjatuh dalam dosa besar, maka hal tersebut tidak boleh seorang hamba untuk mengkafirkannya. Tidak bisa dikafirkan selama dosa besarnya bukan kesyirikan dan bukan kekufuran. Inilah akidah Ahlussunnah. Kebalikan daripada itu, keyakinannya orang-orang Khawarij. Mereka mengatakan bahwa seorang muslim yang terjatuh pada dosa besar itu kafir. Laisa indahum iman, kata mereka. Mereka sama sekali tidak punya keimanan. Iya. Dan sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa orang Khawarij yang mereka gemar mengkudeta pemerintah, sebelum mereka melakukan aksi kudeta kepada pemerintah, terlebih dahulu ada pendahuluan. Jadi antara pendahuluan mereka adalah mereka meyakini bahwa muslim yang terjatuh pada dosa besar itu kafir, keluar dari agama Islam. Berangkat dari pemahaman ini sehingga mereka mengkafirkan pemerintah. Dan kalau seandainya pemerintah yang sudah kafir, maka berhak untuk dikudeta. Jelas ya? Berhak untuk dikudeta, berhak untuk dijatuhkan, berhak untuk dihalalkan darahnya.
Dari sini juga berangkat dari pemahaman mereka yang sangat fatal ini, mereka mengkafirkan kaum muslimin, dan mereka menganggap bahwa setiap negara yang dihuni oleh orang-orang kafir adalah negara kafir, bukan negara Islam. Ini di antara pemikiran orang-orang Khawarij. Maka tidak ragu dan tidak heran ketika ada sebagian kelompok manusia di negara kita ini yang mengkafirkan negara Indonesia, disebabkan karena pemerintahnya kafir, kata mereka, atau mayoritas penduduknya adalah orang-orang kafir, tidak berhukum dengan hukum Islam. Jika dipastikan pemikiran seperti ini pemikiran yang menyimpang, pemikiran yang sangat-sangat fatal, bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Kemudian dikatakan fayaslibuna iman bil kulliyah. Mereka orang Khawarij, atau seperti zaman sekarang disebut dengan orang-orang terorisme, radikalisme. Ini orang Khawarij. Apa ciri mereka? Yang telah kita sebutkan tadi, mudah mengkafirkan kaum muslimin. Dan mereka menganggap bahwa muslim yang terjatuh pada dosa besar tidak punya keimanan sama sekali, hilang keimanannya. Wa yaj'alunahu kafiran mukhalladan finnar. Dan mereka menganggap pelaku dosa besar itu kafir dan kekal dalam api neraka. Baik, apa dalil yang menunjukkan bahwa pemikiran orang Khawarij ini bertentangan dan menyelisihi akidah Ahlussunnah? Yang pertama, mereka menyelisihi sebuah ayat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ahadun minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jikalau ada dua kelompok dari orang-orang beriman mereka saling berperang, fa aslihu bainahuma, maka perbaiki antara dua kelompok tersebut. Perhatikan dari bahas Al-Quran yang disebutkan dalam firman-Nya, apabila ada dua kelompok orang-orang beriman, Allah masih mengatakan mereka sebagai orang-orang beriman, padahal mereka terjatuh dalam dosa besar. Apa itu? Saling membunuh di antara mereka, dan dipastikan bahwa membunuh seorang mukmin adalah dosa besar. Tapi Allah masih menganggap mereka sebagai apa? Sebagai orang-orang beriman, menunjukkan bahwasanya pelaku dosa besar mereka masih punya keimanan dan tidak berhak untuk dikatakan sebagai orang kafir. Jelas ya? Iya. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan, disebut dalam sebuah riwayat Imam Muslim rahimahullah taala, tidaklah orang-orang yang mereka mencuri, ketika mereka mencuri mereka beriman. Di sini dinafikan keimanan, bukan maksudnya keimanan tidak punya sama sekali, tapi dinafikan di sini keimanan sempurna. Jadi pastikan bahwa saya mencuri, berzina dan segala macam itu dosa besar. Tapi Nabi SAW menafikan keimanan dari mereka, maksudnya keimanan kesempurnaan. Mereka ketika berbuat dosa, dari pezina, dari pencuri, ketika mereka berbuat dosa, mereka tidak punya keimanan yang sempurna, tapi masih ada keimanannya. Inilah yang bertentangan. Inilah perbedaan antara keyakinan Ahlussunnah dan keyakinan orang-orang Al-Khawarij tadi. Baik. Kemudian dikatakan oleh penulis rahimahullah taala, mukhalladan fin nari. Dan mereka juga menganggap bahwa muslim yang terjatuh pada dosa besar itu mukhallad, kekal dalam api neraka. Kekal dalam api neraka. Ini juga bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertentangan dengan sebuah ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa di bawah kesyirikan. Perhatikan, Allah menyebutkan Allah akan mengampuni dosa di bawah kesyirikan. Menunjukkan bagi mereka yang terjatuh dalam dosa besar masih ada peluang untuk mendapatkan rahmat dan mereka masih punya keimanan. Jelas ya? Baik. Kemudian dikatakan oleh penulis, lanjut. فقال الله تعالى أما أهل الحق وأهل المذهب الصحيح فإنهم يقولون إن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وليس إيمان الناس على حد سواء
ومنهم من هو مؤمن كامل الإيمان ومنهم من هو مؤمن ناقص الإيمان. Baik, kata beliau, wal murji'atu yu'tunahu al-iman kamila. Adapun orang murji'ah, perhatikan bahwa kelompok yang telah disebutkan oleh penulis, yang pertama adalah khawarij. Pemikiran orang khawarij ini sangat-sangat bertolak belakang dengan pemikirannya al-murji'ah. Iya. Al-murji'ah bagaimana pemahaman mereka? Yu'tunahu al-iman kamila. Orang murji'ah, mereka menganggap seorang muslim yang terjatuh pada dosa besar masih punya keimanan yang sempurna. Kata mereka, seorang mukmin itu walaupun mereka berbuat dosa besar kan, dosa kecil kan, maka dosa tersebut tidak mempengaruhi keimanannya. Dosa tersebut tidak mempengaruhi keimanannya. Dan mereka masih punya keimanan yang sempurna. Kalau orang khawarij tadi dinafikan semua keimanan. Muslim yang terjatuh pada dosa besar hilang keimanannya, habis. Sementara orang murji'ah, mereka meyakini bahwa mereka yang terjatuh pada dosa besarnya itu tidak mempengaruhi keimanannya, masih punya keimanan sempurna, bertolak belakang dengan keyakinan khawarij. Baik, dikatakan wa hadza tanaqudun bainahum, dan dua kelompok ini saling bertentangan, saling bertolak belakang. Iya. Wa amma ahlul haqqi wa ahlul madhhab as-sahih fa innahum yaqulun. Nah, sekarang disebutkan tentang sikap pertengahan dari dua kelompok yang menyimpang tadi. Siapa mereka? Ahlus sunnah wal jamaah. Baik. Dari sini kita bisa mengambil sebuah faedah ya. Bagaimana para ulama itu ketika mereka menyebutkan aqwal al-batilah, pendapat-pendapat yang keliru, pemikiran-pemikiran yang sesat, tidak sampai di situ. Mereka juga sebutkan pemahaman yang benar dan keyakinan yang sahih. Itu harus dipahami. Itu fikih dalam berdakwah. Ketika Anda menyebutkan pemikiran yang menyimpang, sekte-sekte yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, jangan sampai di situ saja. Tapi sebutkan juga pemikiran yang benar. Sebutkan juga pemikiran yang benar yang menyelisih pemahaman yang keliru tadi. Coba lihat penulis Hafizahullah Ta'ala ketika disebutkan pemahaman Al-Khawarij, Al-Murji'ah, apakah sampai di situ? Oh, tidak. Beliau sebutkan setelahnya pendapat Ahlus Sunnah yang benar dalam pembahasan iman. Siapa mereka? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana pendapat mereka? Disebutkan oleh penulis. Fa innahum yaquluna innal imana yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Ahlus Sunnah mereka mengatakan iman bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Iya. Bertambah dengan ketaatan. Semakin banyak ketaatannya, semakin bertambah keimanannya. Semakin banyak kemaksiatannya, semakin berkurang keimanannya. Tapi apakah habis keimanannya? Tidak habis, masih ada keimanannya, tapi semakin berkurang. Iya. Jadi ini adalah pemikiran yang membantah dari dua pemahaman tadi, Al-Khawarij dan Al-Murji'ah. Kemudian walaysa imanun nasi ala haddin sawa, dan keimanan manusia itu tidaklah stabil, tidak sama semuanya. Antara saya dengan antum tidak sama. Mungkin antum keimanannya lebih tinggi daripada saya, atau sebaliknya. Keimanannya Abu Bakar tidak sama dengan keimanan Umar. Keimanannya Umar tidak sama dengan keimanannya Utsman, dan seterusnya. Jelas ya? Kemudian faminhum man huwa mu'minun kamilul iman. Faminhum man huwa mu'minun naqisul iman. Di antara kaum muslimin ada yang keimanannya sempurna, iya. Dan di antara mereka juga ada yang keimanannya tidak sempurna. Baik, barakallahu fikum. Maqala hafizahullahu ta'ala wal mu'tazilah ja'u bi tariqatin jadidah wa qalu la naqulu inna murtakibal kabirati mu'min wa la naqul innahu kafir bal huwa fi manzilatin bainal manzilatayn wa min usuli madhhabihim al-manzilatu bainal manzilatayn amma idza mata wa lam yatub fa hum mithlul khawarij yaqulun qalladun fin nar wa yajtami'una ma'al khawarij fi uqubatihi fil akhirah wa annahu muqalladun fin nar wa amma fid dunya wa ahdathu lahum madhhaban laysa huwa madhhab ahli sunnati wal jamaah wa laysa huwa madhhab al khawarij wa laysa huwa madhhab al murji'ah aidan wa yaqulun
وليس بمؤمن ولا كافر هل هناك من ليس بمؤمن ولا كافر. Baik. Kata beliau, Hafizahullah Ta'ala menyebutkan sekte yang ketiga. Sekte yang menyimpang dalam pembahasan iman. Siapa mereka? Al-Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah ini secara kelompok sudah tidak ada kelompoknya, tapi pemikiran masih ada. Jelas ya? Sama Al-Khawarij. Ya? Al-Khawarij dari sisi dari sisi kelompok sudah tidak ada, tapi pemikiran masih ada. Demikian pula Al-Murji'ah. Secara kelompok organisasi tidak ada lagi, tapi pemikirannya masih terwarisi hingga hari ini, masih ada. Dan sebagian segelintir kaum muslimin yang punya pemikiran Al-Murji'ah, Al-Khawarij, Al-Mu'tazilah. Iya. Dan yang paling parahnya pemikiran Al-Mu'tazilah ini masih banyak dianut oleh dai-dai kaum muslimin di zaman sekarang. Dai yang tersebar di media sosial, tanpa sadar mereka berpemahaman dengan pemahaman Al-Mu'tazilah dalam pembahasan sifat dan yang lainnya. Kita akan sebutkan bahwa Al-Mu'tazilah itu mereka punya pemahaman 5 yang paling mendasar, disebutkan dalam kitab-kitab akidah, antaranya Syekhul Islam dan yang lainnya. Yang pertama, mereka punya keyakinan, perhatian ya, Al-Mu'tazilah itu punya keyakinan 5 dan semua namanya, semua keyakinannya bagus namanya. Tapi di balik penamaan tersebut ada pemikiran yang buruk. Yang pertama, pemikiran mereka at-tauhid. Masya Allah. Itu diantara akidah yang mereka sebut dengan at-tauhid. Tapi ingat, dari kalimat tauhid ini mereka maksudkan makna tertentu. Apa itu? Nafyus sifat, menafikan sifat. Subhanallah, namanya bagus, tapi mereka inginkan dari nama tadi makna yang menyimpang. Apa itu? Mereka menafikan sifat. Dan memang dimaklumi bahwa Al-Mu'tazilah itu diantara keyakinan mereka menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan seperti ini mereka anggap sebagai tauhid. Luar biasa. Jelas ya? Adapun ahli sunnah mereka mengatakan tauhid adalah mengesahkan Allah dalam hal ibadah, dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, asma sifatnya. Yang kedua, mereka punya akidah yang bernama al-manzilah bainal manzilatain. Ini dia, al-manzilah bainal manzilatain, satu dari dua keadaan. Apa maksudnya itu? Ini akan disebutkan oleh penulis bahwa pelaku dosa besar tidak mukmin, tidak kafir. Mereka sebutkan pemahaman tersebut dengan bahasa al-manzilah bainal manzilatain. Apa itu manzilah bainal manzilatain? Bahwa pelaku dosa besar tidak beriman mereka, dan juga tidak kafir. Lalu bagaimana? Kata mereka, manzilah bainal manzilatain. Mereka berada di sebuah tempat antara dua tempat. Iya. Jadi bentuk keraguannya mereka tidak berani mengatakan pelaku dosa besar itu mukmin, tidak juga berani mengatakan kafir. Lalu di mana? Ya manzilah bainal manzilatain kata mereka. Yang kedua, yang ketiga, mereka mengatakan punya akidah yang bernama al-wa'du wal wa'id. Al-wa'du wal wa'id. Bahasanya bagus, bahasa Al-Quran itu. Al-wa'du artinya janji. Al-wa'id artinya ancaman. Maksud daripada akidah mereka ini, mereka mewajibkan, perhatikan, mereka mewajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan pahala kepada mereka yang berbuat baik, dan mereka mewajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan hukuman kepada mereka yang berbuat dosa. Sekarang dari sisi mana keyakinan mereka yang keliru dari sini? Mereka keliru dalam pembahasan yang ketiga ini karena bertentangan dengan banyak ayat. Di banyak ayat Allah sering menyebutkan yu'adzibu man yasha wa yaghfiru liman yasha. Allah mengadab kepada siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya, dan Allah mengampuni dari siapa saja dari hamba-hambanya. Itu semuanya kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi memang pada dasarnya Allah tidak akan melanggar janjinya. Siapa yang berbuat baik, pasti Allah akan berikan pahala, dan siapa yang berbuat maksiat pasti akan diberikan hukuman. Tapi salahnya orang Mu'tazilah ini, mereka mewajibkan Allah, mengharuskan Allah. Iya. Tidak ada yang berhak untuk mewajibkan Allah. Tidak ada yang bisa mengharuskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mewajibkan dirinya sendiri bahwa siapa yang berbuat baik akan diberikan pahala, siapa yang berbuat dosa akan diberikan hukum sesuai dengan dosanya.
Masalahnya orang Mu'tazilah ini mereka mewajibkan Allah. Siapa yang berbuat baik kata mereka, Allah wajib memberikan pahala. Kata mereka, siapa yang berbuat dosa, maka wajib Allah menghukumnya. Dari sisi inilah kekeliruan pemahaman Al-Mu'tazilah. Yang mereka namakan keyakinan ini dengan apa? Apa tadi? Hah? Al-wa'du wal wa'id. Yang keempat, keyakinan mereka sebutkan dengan nama Al-Adil. Keadilan. Luar biasa, namanya bagus semuanya. Dari tauhid, kemudian manzilah bainal manzilatain, al-wa'd wal wa'id, al-adl, keadilan. Tapi ingat dari kalimat ini mereka memaksudkan makna tertentu. Apa itu? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak punya urusan dalam takdir makhluk-makhluknya. Atau dengan bahasa sederhana mereka menafikan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya bagus, tapi mereka inginkan makna tertentu. Itu yang disebut dengan kalimatul haqqin yuradu bihal batil. Iya. Ini disebut dengan kalimatul haqqin yuradu bihal batil. Kalimatnya kalimat benar, tapi mereka maksudkan kebatilan. Jelas? Itu al-adl. Apa maksudnya al-adl tadi? Mereka menafikan takdir Allah. Kata mereka yang terjadi ini bukan dari takdir Allah. Itu murni perbuatan makhluk. Itu semuanya murni perbuatan makhluk. Berbuat zina, berbuat ini, berbuat semua yang terjadi tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan Allah. Pertentangan tidak ini? Pertentangan dengan Al-Quran dan hadits Nabi SAW. Dan yang terakhir dari keyakinan mereka disebutkan oleh para ulama adalah an-nahyu al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Kalimatnya bagus sekali. Tapi ingat, dari kalimat tersebut mereka maksudkan makna yang batin. Apa itu? Bahwa al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar maksudnya mengkudeta pemerintah. Luar biasa. Dan memang keyakinan mereka demikian. Iya. Keyakinan mereka bahwa seorang pemimpin yang zalim, yang lalim, itu boleh untuk dikudeta, boleh untuk dijatuhkan, boleh untuk disebutkan kejelekannya. Itu keyakinan mereka. Baik. Jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jelaskan ya apa yang disebutkan oleh penulis hafizahullah taala. Wal Mu'tazilah ja'u bi tariqatin jadidah. Adapun al-Mu'tazilah mereka mendatangkan sebuah gaya beragama dengan gaya baru. Saya terjemahkan dengan bahasa yang lebih mudah ya. Al-Mu'tazilah mereka datang dengan gaya beragama dengan gaya baru. Iya. Faqalu la naqulu inna murtakibal kabirah mu'min. Mereka mengatakan bahwa pelaku dosa besar tidak beriman. Wala naqulu innahu kafir, dan juga kami tidak mengatakan mereka kafir seperti yang kita sebutkan tadi. Iya. Bal huwa fi manzilatin bainal manzilatain, bahkan mereka berada dalam sebuah tempat antara dua tempat. Iya. Wa usuli madhhabihim, dan di antara dasar dan pokok pemikiran mereka itu adalah al-manzilah bainal manzilatain. Ada 5 tadi itu. Satu di antaranya ini, al-manzilah bainal manzilatain. Yang pertama tauhid, yang kedua al-adl, yang ketiga al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, yang keempat apa tadi? Al-wa'd wal wa'id, yang kelima ini dia. Baik. Kata beliau, amma idza mata lam yatub famithlu al-khawarij fa yaquluna mukhalladun fi an-nar. Adapun muslim yang terjatuh pada dosa besar jikalau dia mati, maka mereka mengatakan dikekal dalam api neraka. Berarti ada sisi kesamaan mereka ini dengan orang-orang khawarij terkait dengan muslim yang terjatuh pada dosa besar ketika meninggal. Perhatikan di sini agak sulit membahasnya. Al-Mu'tazilah dan Al-Khawarij itu ada kemiripan dalam menghukumi muslim yang terjatuh pada dosa besar. Dan kesamaannya itu terjadi pada vonisnya mereka ketika meninggal. Al-Khawarij, Al-Mu'tazilah sama-sama menghukumi muslim yang terjatuh pada dosa besar ketika meninggal
kekal dalam api neraka. Ketika meninggal, kekal dalam api neraka. Ya? Tapi dalam hukum dunia itu berbeda. Al-Mu'tazilah mengatakan bukan mukmin, bukan kafir, masih hidup dia. Muslim yang terjatuh pada dosa besar di dunia, apa hukumnya? Menurut Al-Mu'tazilah bukan mukmin, bukan kafir. Tapi orang Khawarij, apa hukuman mereka? Apa vonisnya mereka? Kafir. Dipahami di sini. Jadi antara Mu'tazilah dan Khawarij terjadi kesamaan terkait dengan hukum Muslim yang terjatuh pada dosa besar, dan kesamaannya terjadi pada apa? Vonisnya mereka ketika di akhirat. Adapun ketika di dunia, mereka memberikan vonis yang berbeda. Mereka memberikan vonis yang berbeda. Al-Mu'tazilah mengatakan bukan mukmin, bukan kafir. Khawarij mengatakan dia kafir. Tapi untuk urusan akhirat, sama mereka. Muslim yang terjatuh pada dosa besar, sama-sama mereka mengatakan mukhalladun finnar, kekal dalam api neraka. Sampai sini paham? Baik. Kemudian ayajtami'una min khawarij fi uqubatihi fil akhirati wa annahu mukhalladun finnar. Al-Mu'tazilah ini mereka ada kemiripan dengan orang-orang Khawarij. Dan sesungguhnya kemiripannya, mereka menghukumi orang tersebut dia kekal dalam api neraka. Kemudian wa amma fi dunya fa ahdathu lahum madhhaban laysa huwa madhhabu ahli sunnati wal jamaah. Adapun untuk vonis di dunia, perhatikan di sini, maka mereka mengada-adakan gaya beragama dengan gaya baru. Dan ternyata gaya tersebut tidak sama dengan gayanya ahli sunnati wal jamaah. Dan sesemana perbedaannya, walaysa huwa madhhabul khawarij. Dan Al-Mu'tazilah ini juga ketika mereka memberikan vonis kepada muslim pelaku dosa besar ketika di dunia, mereka juga tidak sama dengan Al-Mu'tazilah. Walaysa huwa madhhabul murji'ah. Dan mereka juga tidak sama dengan pemikirannya Al-Murji'ah. Jelas ya? Baik. Faquluna huwa laysa bimu'min wala bikafir. Mereka mengatakan bahwa muslim pelaku dosa besar itu bukan mukmin, bukan kafir. Sekarang saya mau tanya dari awal ini. Al-Murji'ah. Mereka mengatakan pada muslim pelaku dosa besar. Apa vonisnya mereka? Apa vonisnya mereka? Saya ulangi dari awal. Al-Murji'ah. Apa vonisnya mereka terhadap muslim pelaku dosa besar? Dosa mereka, dosanya tidak mempengaruhi keimanannya, maka mereka masih punya keimanan sempurna. Khawarij, apa vonisnya mereka? Mereka nafikan keimanannya. Mereka mengatakan kafir. Sekarang Al-Mu'tazilah bukan kafir, bukan mukmin. Jadi berbeda sekali. Iya. Bukan mukmin, bukan kafir. Inilah yang disebut dengan bahwa Al-Mu'tazilah memiliki gaya beragama dengan gaya baru. Mereka memiliki gaya beragama dengan gaya baru. Tidak sama dengan Murji'ah, tidak sama dengan Khawarij. Datang dengan gaya baru. Iya. Wal hunaka man laysa bimu'minin wala bikafir. Nah, sekarang beliau mempertanyakan. Beliau seakan-akan memberikan sebuah pertanyaan yang sifatnya membantah pemikiran Al-Mu'tazilah. Apakah di sana, kata beliau, apakah bisa terbayang ada seorang muslim yang dia bukan mukmin, bukan kafir? Bisa terbayang demikian? Ini pertanyaan bentuknya membantah ya. Membantah dari pemikiran Al-Mu'tazilah yang sangat kontradiksi. Mereka mengatakan muslim pelaku dosa besar, tidak mukmin, tidak kafir. Sekarang pertanyaannya, apakah bisa terbayang ada seorang hamba yang tidak mukmin, tidak kafir? Bisa terbayang begitu? Tidak bisa. Pasti kalau bukan mukmin atau kafir, atau dia kafir atau mukmin, kan begitu. Al-Mu'tazilah memiliki gaya baru dalam beragama. Iya. Lanjut. Faqala hafizahullah ta'ala yashkulu hadha fil majnuni was-saghir. Amma al-baligh al-aqil fa imma an yakuna mu'minan wa imma an yakuna kafir
قال تعالى والذي خلقكم ومنكم كافر ومنكم مؤمن ولم يقل ومنكم من هو ليس بكافر ولا بمؤمن فهذا قول مبتدع ولا أصل له ولكن هذا هو الضلال ومن ترك الحق فإنه يبتلى بالمتناقضات Masya Allah. ويبتلى بالباطل ويهيم على وجهه من غير دليل. Baik, kata beliau hafizahullah taala, la yumkin atau yumkin hadha fil majnuni was saghir. Ini apa namanya? Ini bisa terjadi atau mungkin terjadi pada kondisinya anak kecil atau pada kondisinya orang-orang gila. Ya mungkin orang gila bisa dikatakan demikian, tidak mukmin, tidak kafir. Ya mungkin demikian, tapi orang yang berakal, punya akal sehat, ya, masa ia dikatakan tidak mukmin, tidak kafir? Mungkin aneh sekali. Jelas ya? Dan sekaligus pemikiran mereka ini Al-Mu'tazilah bertentangan dengan sebuah ayat dibawakan oleh penulis. Apa ayatnya? Kata beliau, "Ammal baligh wal aqil fa imma an yakuna mu'minan wa imma an yakuna kafiran." Adapun orang baligh yang berakal, maka kondisinya cuma dua, kalau bukan mukmin atau kafir. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min." Dan dialah menciptakan kalian. Dan di antara kalian ada yang beriman, ada yang kafir. Apakah disebut dalam ayat bahwasanya kalian ada yang manzilah bainal manzilatain? Tidak ada ceritanya. Cuma dua kondisinya manusia itu, mukmin kah atau kafir? Iya. Walam yaqul minkum man huwa laysa bikafir wala bimumin. Dan dikatakan dalam ayat sesungguhnya di antara kalian ada yang tidak beriman dan tidak kafir. Kan begitu? Iya. Fahada qaulun mubtada'. Ini adalah ucapan yang diada-adakan. Ucapan yang diada-adakan, ucapan kesesatan. Iya. Wala aslah dan tidak punya dasar. Walakin hada huwa dhalal. Dan ini adalah kenyataan atau kesesatan yang sangat nyata. Man taraka al-haqqa fa innahu yubtala bit-tanaqudat. Ini perhatikan, antum garis bawah di situ. Ini kalimat-kalimat penting. Disebutkan sebuah kalimat yang yang merupakan realita dalam kehidupan. Kata beliau barang siapa yang meninggalkan kebenaran, maka dia pasti terjatuh dalam kontradiksi. Pasti siapa saja. Siapa yang meninggalkan kebenaran, maka pasti akan terjatuh dalam kontradiksi. Contohnya bagi mereka yang beragama Nasrani, mereka terjatuh dalam kontradiksi. Bagaimana kontradiksinya? Kalian mengakui bahwasanya Nabi Isa adalah kalian mengakui bahwasanya Nabi Isa tidak menciptakan, tidak menghidupkan segala macam. Kenapa tidak diibadahi? Atau kenapa kalian beribadah kepada Nabi Isa? Menganggap bahwasanya dia adalah sebagai Tuhan. Padahal kalian sudah meyakini bahwasanya Nabi Isa tidak menghidupkan, tidak mematikan, tidak memberikan rezeki. Dan kalian meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan, yang menghidupkan. Lalu kenapa kalian tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan kalian? Alhamdulillah, mereka terjatuh dalam kontradiksi. Orang Yahudi demikian juga, sama. Kemudian sekte-sekte yang berada dalam tubuh kaum muslimin demikian juga keadaannya. Al-Mu'tazilah, Al-Khawarij, Al-Murji'ah. Siapa meninggalkan kebenaran pasti terjatuh dalam kontradiksi, pasti itu. Iya. Al-Khawarij jatuh dalam kontradiksi. Bagaimana caranya kalian meyakini pelaku dosa besar dia kafir, sementara Allah Subhanahu wa taala tidak menghukumi mereka sebagai orang kafir? Kontradiksi. Al-Murji'ah demikian begitu juga, apalagi Al-Mu'tazilah lebih kontradiksi lagi. Jelas? Jadi ini adalah sebuah pernyataan dari penulis hafizahullah taala, merupakan sebuah realita yang terjadi. Iya, bahwa setiap mereka yang meninggalkan kebenaran pasti akan terjatuh dalam kontradiksi. Baik. Jam berapa Isya di sini? Belum ya, belum. Sedikit lagi. Hah? 3 menit lagi. Baik. Kata beliau, wa yubtala bil batil, dan siapa yang meninggalkan kebenaran maka pasti akan terjatuh dalam kebatilan. Siapa yang meninggalkan kebenaran maka pasti akan terjatuh dalam kebatilan. Cuma dua kondisinya mereka yang meninggalkan kebenaran.
terjatuh dalam kontradiksi atau terjatuh dalam kebatilan. Iya. Dan di antara tanda keyakinan yang benar akan senantiasa lurus jalannya. Ada kontradiksi. Itulah agama Islam. Agama Islam itu adalah agama yang lurus. Itulah pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahaman mereka yang lurus, tidak ada kontradiksinya. Semuanya sejalan dengan fitrah manusia. Apapun yang dibawa oleh Nabi SAW pasti sejalan dengan akal sehat dan tidak ada kontradiksinya. Iya. Kemudian dikatakan wa yahimu ala wajhihi min ghairi dalil, dan siapa yang meninggalkan kebenaran maka pasti ujung-ujungnya perkara mereka tidak punya dasar dalam agama. Siapa saja yang meninggalkan kebenaran maka pasti mereka akan terjatuh dalam perkara-perkara yang tidak punya dasarnya. Tidak ada dasarnya. Sama pemikiran Al-Mu'tazilah dalam pembahasan iman. Mana dalilnya kalian? Mana dalilnya kalian mengatakan bahwa mukmin pelaku dosa besar atau hamba yang pelaku dosa besar tidak mukmin, tidak kafir? Mana dasarnya? Tidak ada dasarnya. Al-Khawarij. Mana dasarnya kalian yang mengatakan bahwa muslim pelaku dosa besar dia langsung kafir? Mana dasarnya? Tidak ada. Demikian pula Al-Murji'ah. Murji'ah mengatakan bahwa muslim yang berbuat dosa besar dia tetap muslim, tetap mukmin, dan dosanya tidak mempengaruhi keimanannya. Mana dasarnya? Tidak ada. Jelas ya? Jadi semua orang-orang yang menyimpang tadi pasti tidak punya dasar. Sampai dari kalangan Nasrani, Yahudi dan semua agama yang lainnya, mereka tidak punya dasar sama sekali. Mereka tidak punya dasar. Baik, mungkin sampai sini kita, insyaallah kita akan lanjutkan setelah salat Isya. Barakallahu fikum, subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tasliman katsira, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kita di sesi yang kedua ini, masih dalam penjelasan terkait dengan akidah Ahlussunnah dalam pembahasan iman. Silakan dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qala hafizahullah ta'ala wa hadhihi umurun la budda min ma'rifatiha li'annaha haqqul jidal wal kalam baina ahli sunnah wa baina al-mukhalifin min ahli al-bid'ah al-khawarij wal murji'ah wal mu'tazilah wa ghairihim. Baik. Fahadhihi umurun la budda min ma'rifatiha. Ini semuanya adalah perkara yang wajib untuk diketahui, kata beliau. Jadi sengaja Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menyebutkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang agar supaya diketahui dan agar supaya dihindari. Dan juga sekaligus sebagai bentuk bantahan kepada mereka-mereka yang mengatakan bahwa agama itu tidak perlu menyebutkan kejelekan, menyebutkan ini sesat, ini menyimpang. Ini terbantahkan. Sebab yang pertama kali menyebutkan kesesatan dari orang-orang yang sesat adalah Nabi SAW. Iya. Dan terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya itu banyak sekali menyebutkan pemikiran-pemikiran atau perilaku yang sesat, yang menyimpang dari jalan yang lurus. Iya. Maka tidak benar dikatakan bahwa tidak usah kita menyebutkan penyimpangan orang lain. Tidak usah kita mengurusi ini sesat, ini kafir, ini salah. Iya. Itu adalah argumen yang batil, yang tidak sejalan dengan Al-Quran dan hadits Nabi SAW. Silakan cek Al-Quran dari awal sampai akhir. Silakan periksa hadits Nabi SAW, begitu banyak, puluhan atau ribuan atau ratusan. Bagaimana Nabi SAW menyebutkan kejelekan agar supaya dihindari. Iya. Disebutkan tentang tanda kemunafikan. Kenapa disebutkan tanda kemunafikan? Agar supaya dihindari. Iya. Sebutkan jalan-jalan yang membinasakan. Iyyakum wal muhlikat. Hati-hati kalian dengan perkara yang membinasakan. Sebutkan kejelekan-kejelekan agar supaya dihindari. Dan juga dikatakan araftu syarr la li syarri walakin li tawaqqihi. Wa man lam ya'rif syarr min al-khairi yaqa'u fihi. Kata seorang pijak dari pepatah Arab, saya mengetahui kejelekan
bukan untuk mengerjakannya, tapi untuk menghindarinya. Man lam ya'rif asy-syarra min al-khairi yaqa'u fihi. Barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan pasti akan terjatuh. Pasti akan terjatuh dalam kejelekan. Nah, inilah kondisi kaum muslimin di zaman sekarang. Kalau mereka tidak mengetahui lagi kejelekan itu sehingga mereka terjatuh dalamnya. Iya, tidak tahu apa itu syirik, tidak tahu apa itu bid'ah, tidak tahu apa itu kekufuran, sehingga mereka terjatuh dalamnya dan mereka tidak menyadarinya. Jelas ya? Ini penting sekali kita sampaikan bahwa perkara-perkara yang menyimpang itu harus disebutkan, harus. Iya. Ini sekte yang menyimpang, ini sekte kekufuran, ini jalan yang berbahaya, harus disampaikan ini. Dan jangan ada yang mengatakan bahwasanya ini adalah metode yang keras, nggak boleh. Sebab banyak orang zaman sekarang yang mengklaim atau memberikan sebuah pernyataan bahwa Salafi itu terlalu keras dakwahnya. Kenapa keras? Suka menyimpangkan orang, suka menganggap salah orang lain. Padahal kita tidak menyalahkan orang lain kecuali apa yang disalahkan oleh Al-Quran dan hadits Nabi SAW. Cuma itu saja, kita menyampaikan saja. Kalau bukan kita menyampaikan kesalahan tadi, menyebutkan kesalahan, lalu siapa lagi? Bukankah agama Islam itu ada dua perkara, al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Itu agama Islam. Bukan cuma mengajak kepada kebaikan, dari cegah kemungkaran, salah. Yang paling penting itu kita mengajak kebaikan dan juga mencegah dari kemungkaran. Bahkan kemungkaran yang paling mungkar adalah kesyirikan dan kekufuran. Jelas ya? Baik. Kata beliau rahimahullah ta'ala, kenapa wajib diketahui perkara ini? Liannaha mahattul jidali wal kalami baina ahli sunnati wa baina mukhalifihim. Karena ini merupakan sumber sumber pertikaian, sumber al-jidal, sumber perselisihan, perpecahan di antara ahlu sunnah dan orang-orang yang menyelisihi mereka. Disebutkan mahattu itu adalah tempat perputaran, makanya pom bensin itu disebut dengan mahattah. Dalam bahasa Arab pom bensin disebut dengan mahattah. Kenapa? Karena di pom bensin itu tempat perputaran mobil dan kendaraan yang lainnya. Jelas ya? Nah, di sini dikatakan bahwa perkara ini menyebutkan penyimpangan ini adalah merupakan mahattah, tempat perputaran, tempat sumber perselisihan, perpecahan antara ahlu sunnah dan orang-orang menyelisihinya. Mulai min ahli bidah, dari kalangan ahli bidah, dari kalangan al-khawarij, al-murji'ah, al-mu'tazilah dan selain mereka. Lanjut. Maqala hafizahullah ta'ala audatun ila syarhil hadith. Thumma inda Jibril alaihi salam qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbirni 'anil ihsan. Wal ihsan huwa al-martabatul ulya. Wa ma'na al-ihsan itqan syai' wa itmamuhu. Qala ta'ala alladhina ahsanu kulla syai'in khalaqa. Wa ihsanul amal itmamuhu wa itqanuhu wa ihsanus sunnah itmamuha wa itqanuha. ولهذه يقولون أن تقسم كذا أو لا تقسم يعني هل تعرف هذا الشيء تماما أو أن كذا. Kemudian kata penulis, summa inna Jibril alaihissalam qala bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril bertanya kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masih dalam penjelasan hadits yang kedua ya. Bagaimana Jibril datang kepada Nabi bertanya tentang Islam, iman dan ihsan. Sekarang pertanyaan ketiga tentang ihsan ini. Kata beliau, di mana Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah, akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, sampaikan kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Wal ihsan huwa martabatul ulya. Jadi ihsan adalah puncak yang paling tinggi dalam Islam, dalam agama Islam. Jadi puncak yang paling tingginya. Iya. Wa ma'na al-ihsan itqanu asy-syai' wa itmamuhu. Dan makna ihsan secara bahasa adalah seorang menyempurnakannya dan seorang menekuninya.
Jadi kalau seorang dia tekun dan dia pakar dalam bidang tersebut, disebut dia ini muhsin. Tidak sih? Seorang yang pakar di bidang tertentu, apakah urusan dunia, urusan agama, disebut dalam secara bahasa anta muhsin. Kamu itu orang yang pakar, orang yang orang yang mahir di bidangnya. Itu namanya ihsan secara bahasa. Atau mungkin dengan bahasa yang lebih bagus lagi, profesional. Ketika ada seorang yang betul-betul profesional dalam bidangnya, ini disebut dengan muhsin. Paham ya? Baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu." Allah menyebutkan tentang dirinya, dialah yang ahsana. Sini apa maksudnya? Maksudnya Allah yang menyempurnakan segala sesuatunya. Dibahasakan dengan ihsan. Nah, ihsan di sini maknanya apa? Menyempurnakan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempurnakan segala sesuatu penciptaannya. Jadi maksudnya semua penciptaan Allah Subhanahu wa taala itu dibangun di atas kesempurnaan. Allah menyempurnakan segala sesuatunya dengan sempurna. Apalagi penciptaan manusia yang merupakan sebaik-baik penciptaan. Iya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik penciptaan. Iya. Penciptaan manusia itu sebaik-baik penciptaan dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Apalagi dibandingkan dengan hewan, ya, jin atau yang lainnya. Manusia penciptanya yang paling sempurna. Ada matanya dua, hidungnya dua, lubangnya, telinganya dua, ada lisannya, ada bibirnya, ada lidahnya, ada tangannya dua, kakinya dua. Itu semuanya adalah penciptaan yang sempurna. Iya. Ini makna secara bahasa terkait dengan ihsan tadi. Dia sempurna, dia ihsan tadi sempurna, profesional atau yang lainnya. Kemudian dikatakan oleh penulis, wa ihsanul amali itmanuhu wa itqanuhu. Dan sempurna dalam amalan artinya dia, atau ihsan dalam beramal. Ihsan dalam beramal maksudnya dia sempurna dan dia profesional. Iya. Dan dia profesional. Wa ihsanu sun'ati itmanuha wa itqanuha. Walihada yaquluna anta muhsinun, anta tuhsin kada aw la tuhsin. Oleh karenanya orang-orang Arab mengatakan ketika hendak bertanya kepada seorang yang hendak bekerja, maka biasanya pertanyaannya demikian, anta tuhsinu aw la tuhsin. Kamu ini pakar di bidangnya atau tidak? Itu biasanya orang Arab. Jika hendak menerima merekrut sebuah karyawan, mereka tanyakan tentang profesionalisme. Mereka bahasakan dengan ihsan. Anta tuhsin aw la tuhsin. Kamu ini pakar di bidangmu, kamu profesional, kamu pakar ataukah tidak? Kalau tidak pakar jangan kerja di sini. Itu maksudnya. Jelas? Baik. Adapun di Indonesia, mau pakar atau tidak, yang penting ada uang jalan. Kan begitu? Mau pakar kah, mau tidak kah? Yang penting ada uang, ada pelicin, jalan, masuk, boleh. Iya. Dan semakin banyak juga nominalnya, semakin mudah juga masuknya. Luar biasa. Bagaimana tidak rusak negara kita? Ta'udzubillah. Dan memikirkan lagi tentang profesionalisme. Tidak ada lagi ceritanya itu. Mau masuk di perekonomian, mau lulusan mesin kan, lulusan apapun, yang penting bisa masuk. Mau masuk polisi, mau bidangnya ini segala macam, yang penting ada uang bisa masuk. Padahal bukan bidangnya untuk masuk di kepolisian. Yang penting ada pelicin bisa masuk. Subhanallah. Tapi coba lihat di negara Saudi Arabia, tidak ada ceritanya itu. Kamu punya bidang, kamu punya keahlian di bidang tertentu, silakan masuk. Iya. Itu baru memajukan negara namanya. Dimasukkan karyawan sesuai pada bidangnya. Iya. Tapi keanehan di negara kita ini luar biasa. Iya. Dimasukkan karyawan yang bukan pada bidangnya. Lulusan ekonomi masuk pada bidang travel. Apa urusannya? Iya. Orang-orang yang berdakwah, padahal sebenarnya bukan basicnya untuk berdakwah. Tadinya pelawak kemudian berdakwah. Apa ceritanya?
Hah? Tadinya artis kemudian berdakwah, apa ceritanya ini? Iya. Keanehan dan bin ajaib dan nyata juga. Luar biasa. Baik, lanjut. وقال حفظه الله تعالى والإحسان يكون بين العبد وبين ربه بعبادة الله وحده لا شريك له والإحسان بين الناس بالصدقة والمعروف وبذل الخير والدعوة إلى الله وتعليم العلم النافع قال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Baik, wal ihsanu yakunu bainal 'abdi wa bain rabbih bi ibadatillahi wahdahu la syarika lah. Adapun ihsan ini secara secara general dia bermakna kebaikan. Iya, kebaikan apapun itu dalam bahasa Arab disebut dengan ihsan. Baik. Kata beliau, ihsan itu terjadi antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Itu namanya ihsan. Ketika ada seorang hamba yang hanya beribadah kepada Allah semata dan tidak menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, inilah yang disebut dengan ihsan tadi. Ini disebut dengan ihsan. Baik. Wa yakunu al-ihsanu baina an-nasi bis-sadaqati wal ma'rufi wa badlil khair. Atau afwan ya, salah. Jadi saya terjemahkan yang pertama. Jadi ihsan itu bisa dua kemungkinan. Ada ihsan kepada antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, yang berbuat baik. Berbuat baik itu bisa terjadi antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, satu. Yang kedua, ada ihsan antara hamba dengan makhluk yang lainnya. Antara hamba manusia dengan makhluk yang lainnya. Ada ihsan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala itu dengan cara beribadah kepadanya dan tidak berbuat syirik dengan sesuatu apapun. Jelas? Ini ihsan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ihsan antara sesama makhluk. Itu dengan cara apa? Dengan cara sedekah, dengan cara memberikan kebaikan atau yang lainnya. Baik. Di sini dikatakan al-ihsanu bainan nas, berbuat baik antara sesama manusia. Sebenarnya lebih tepat di sini al-ihsanu bainal 'abdi wa bainal makhluk, itu lebih tepatnya. Berbuat baik antara sesama makhluk agar supaya mencakup makhluk-makhluk yang lainnya. Sebab yang namanya kebaikan itu bukan sekadar dianjurkan kepada manusia saja. Jelas ya? Yang namanya kebaikan juga dianjurkan kepada siapapun dari makhluk-makhluk Allah. Mau manusia kah, mau jin kah, atau binatang-binatang sekalipun diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Sekalipun jin, berbuat baik, jangan mengganggu mereka. Makanya kita dilarang untuk mengganggu mereka dalam bentuk fisik. Tidak boleh menyiram air panas ke tempat-tempat kotoran, karena itu mengganggu mereka. Makanya kenapa sering ada manusia diganggu oleh jin? Sebab karena mereka mengganggu jin tersebut. Mereka menumpahkan air panas di tempat sampah. Itu tempatnya mereka. Jangan mengganggu mereka. Kapan kalian mengganggu, mereka akan mengganggu juga. Jelas ya? Itu disebutkan oleh guru-guru kita bahwa di antara sebab terbesar seorang mendapatkan gangguan jin adalah dia sering mengganggu jin juga. Disiram air panas atau di tempat-tempat kotoran, itu tidak boleh. Jelas? Baik. Jadi jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bahasa yang lebih tepat, yang lebih rapi. Jadi apa yang disebutkan oleh penulis bahwa ihsan antara hamba, itu lebih tepatnya, antara sesama makhluk itu dengan cara bersedekah, atau dengan cara berbuat baik secara umum. Boleh seorang bersedekah dengan makhluk, dengan binatang, bukan cuma boleh, dianjurkan lagi. Iya. Bahkan bisa menjadi sebab yang bisa memasukkan manusia ke dalam surga. Sebagaimana kisah seorang perempuan pezina yang memberikan minum kepada seekor anjing. Dan banyak sekali hadits atau dalil yang menunjukkan bagaimana seorang dianjurkan untuk berbuat baik kepada sesama makhluk. Baik, dikatakan oleh penulis Hafizahullah Ta'ala wa da'wati ila Allah.
Ini sekarang bentuknya berbuat baik kepada antar sesama manusia. Bagaimana caranya? Itu dengan cara mendakwahi mereka kepada Allah, dengan cara mengajarkan mereka ilmu yang bermanfaat. Iya, dengan cara mengajarkan mereka ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Perhatikan bahasa Al-Qur'an ini. Setiap ayat-ayat dalam Al-Qur'an itu bahasanya sangat dalam. Dan akan diketahui kedalaman maknanya dengan cara mempelajari usul tafsir. Di dalam kaidah bahasa Arab, ketika objek yang disembunyikan itu mencakup umum. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat wa ahsinu, berbuat baiklah kalian. Disebutkan objeknya. Disebutkan objeknya. Enggak, berarti menunjukkan umum. Berbuat baik kepada siapa saja. Manusia kah, jin kah, hewan kah, siapapun, berbuat baik. Kenapa? Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah sangat cinta kepada orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Jadi dalam sekali maknanya. Sekaligus ayat ini menerangkan kepada kita pentingnya berbuat baik kepada setiap makhluk. Berbuat baik. Ada makhluk yang butuh kita berbuat baik kepadanya, berbuat baik. Ada makhluk butuh bantuan, kita berikan bantuan. Manusia kah? Muslim kah? Kafir kah? Tanpa melihat status sosial, ya, tanpa melihat latar belakangnya, tanpa melihat agamanya. Kapan dia membutuhkan bantuan, berikan bantuan. Makhluk kah itu? Binatang kah itu? Ataukah manusia? Dia Muslim kah atau tidak kafir? Butuh bantuan, diberikan bantuan. Butuh santunan, diberikan santunan. Bukan cuma bantuan kepada Muslim saja. Tidak ada ceritanya itu. Bukan agama Islam itu. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya membantu itu hanya kepada kaum muslimin saja, bukan ajaran Islam itu. Wallah, bukan ajaran Islam. Agama Islam tidak pernah mengajarkan demikian. Sebab agama Islam itu adalah rahmatun lil alamin, rahmat untuk alam semesta. Berbuat baik kepada siapa saja. Iya. Ini apa namanya? Untuk hewan sekali, untuk hewan saja kita dianjurkan berbuat baik kepada mereka, apalagi manusia. Iya. Seorang kafir saja, orang kafir kita tetap wajib berbuat baik kepada mereka, apalagi muslimnya. Itu gambarannya. Jelas? Baik. Lanjut. قال حفظه الله تعالى وإحسان العمل قالوا بأن يكون على السنة ليس فيه بدعة وإذا كان في العمل بدعة فإنه ليس من إحسان العمل قال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن وقال صلى الله عليه وسلم العمل ليس عليه أمرنا فهو رد وقال وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وإحسان العمل إخلاص لله عز وجل والله السنة ولهذا قال بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فقولوا أسلم وجهه بالتوحيد والإخلاص وهو محسن أي متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتقرب إلى الله بالبدعة والمحدثات. Baik, kata penulis hafizahullah ta'ala wa ihsanul amal itqanuhu bi an yakuna ala sunnah wa laysa fihi bid'atun. Sekarang beliau sebutkan makna ihsan secara spesifik lagi. Secara spesifik bahwa ihsan dalam beramal artinya seorang profesional dalam beramal, dalam beribadah. Apa itu profesionalisme dalam beribadah? Apa itu profesionalisme dalam beribadah, dalam beramal? Apa maknanya? Kata beliau, hendaknya amalan tersebut dibangun di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya profesionalisme dalam beribadah. Profesional dalam beramal. Bahwa tidaklah seorang beramal kecuali dibangun di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan mau bikin amalan-amalan baru yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan. Iya. Sebab agama ini sudah ada tuntunannya. Dan sudah sempurna petunjuknya. Iya. Jadi kita dianjurkan untuk mengikuti dan bukan mengada-ngadakan. Sebagaimana ucapan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Ikuti.
Dalam urusan agama ini ikuti saja. Wala tabtadi'u, dan jangan bikin perkara baru. Kenapa? Faqad kufitum, dan itu sudah cukup bagi kalian. Sudah cukup karena sudah sempurna agama Islam. Kebaikannya sudah diterangkan, kejelekannya sudah diperingatkan. Karena begitu. Semua kebaikan yang mengarah kepada surga sudah diterangkan, ini jalan kebaikan ini. Sudah diterangkan. Keburukan juga sudah diperingatkan, ini jalan keburukan, hindari, waspada kalian, jangan diikuti. Tinggal diikuti saja. Jadi kata beliau, فَإِذَا كَانَ فِي الْعَمَلِ بِدْعَةٌ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ إِحْسَانِ الْعَمَلِ. Maka setiap amalan yang kemudian tercampur padanya perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara baru, maka itu tidak termasuk dalam ihsan dalam beramal. Setiap amalan yang tercampur dengannya dengan perkara bid'ah, maka dia tidak termasuk dari ihsan dalam beramal. Iya. Karena kita diperintahkan untuk ihsan dalam beramal, ya, profesional dalam beramal. Maka jauhi dari segala perkara-perkara bid'ah. Walaupun perkara kecil itu, jangan membiasakan diri dengan perkara bid'ah walaupun kecil. Sebab disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarhus Sunnah, Iyyakum min sigharil bid'ah fa innaha takunu kibara. Beliau rahimahullahu ta'ala, Iyyakum min sigharil bid'ah fa innaha takunu kibara. Hati-hati kalian dengan bid'ah-bid'ah kecil. Ustaz, ini perkara bid'ah kecil. Iya. Hati-hati. Setiap perkara yang kecil akan menjadi besar ketika dikerjakan secara terus-menerus. Coba lihat bid'ah yang pertama kali yang terjadi di zaman para sahabat. Apa awalnya? Zikir-zikir berjamaah. Awalnya dari zikir berjamaah dianggap remeh, hingga akhirnya muncul bid'ah yang paling besar. Apa itu? Membunuhi para sahabat. Coba lihat tadi bid'ah yang pertama kali terjadi dalam agama Islam, bid'ah apa itu? Zikir berjamaah yang terjadi di masa para sahabat Abdullah bin Mas'ud, di masa pemerintahan beliau. Jadi ini terjadi di Kufah pada saat Abdullah bin Mas'ud menjadi khalifah, menjadi gubernur di wilayah Kufah. Beliau menjadi pimpinan di situ. Beliau mendapati ada sekelompok manusia yang mereka berkumpul di masjid. Dan sebelumnya dilihat oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari melihat sekelompok manusia mereka berkumpul bikin halaqah-halaqah di masjid. Yang mereka lakukan adalah sebuah perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Apa mereka bikin? Mereka bikin zikir-zikir jamaah. Mereka ambil batu-batu, dengan batu tersebut mereka jadikan sebagai untuk menghitung tasbih mereka, takbir mereka. Sebuah amalan yang mereka inginkan kebaikan. Tapi tidak di atas petunjuk Nabi SAW, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Ketika diingkari perbuatan mereka, mereka ngelak, mereka ngeyel. Wahai Abu Abdurrahman, kata mereka. Wahai Abu Abdurrahman, kunyahnya Abdullah bin Mas'ud. Wahai Abu Abdurrahman, kami mengerjakan perbuatan ini dan kami inginkan kebaikan. Iya, inilah semua pelaku bid'ah pasti argumennya demikian. Ketika antum mengingkari bid'ahnya, pasti argumennya kami inginkan kebaikan. Itu pasti. Bahayanya orang ini ketika diingkari masih ngeyel. Ketika masih ngeyel dan masih bersikukuh di atas bid'ahnya, hingga akhirnya mereka yang diingkari perbuatan bid'ahnya tadi, mereka ternyata memerangi para sahabat di perang Nahrawan. Seorang rawi yang menceritakan kisah ini mengatakan, fara'aitu aktsarahum yuta'inuna fi Nahrawan. Mereka yang bikin bid'ah zikir jamaah tadi, kami melihat kebanyakan mereka itu memerangi para sahabat di perang Nahrawan. Coba lihat dari bid'ah kecil menjadi bid'ah besar. Jangan bergampangan dengan bid'ah kecil. Dia akan menjadi besar ketika dikerjakan secara terus-menerus. Bukankah gunung-gunung tadinya adalah taburan-taburan pasir? Gunung itu tidak langsung besar. Dia tadinya cuma kerikil-kerikil kecil, kemudian menumpuk menjadi besar, menjadi gunung. Begitu juga ibarat sebuah bid'ah yang besar tadinya kecil je. Jelas ya? Baik. Mungkin sampai sini saja. Insyaallah kita akan lanjutkan pada
pertemuan berikutnya. Semoga dari apa yang kita sampaikan memberikan manfaat kepada seluruhnya. Barakallahu fikum, subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.